bisa masukkan, oh saya yang belum selesai yang ini. Nah di sini kan tadi kita input di sini adalah kuantitinya 100 ya. Misalnya saya mau ngeprint 50 dulu. Dia akan ketikkan 50 seperti ini, kemudian dia save. Maka di sini dia ada informasi sisa pekerjaan saya 50. Dan apa yang terjadi dengan proses yang sudah terprint 50 ini, dia akan masuk ke dalam proses yang namanya pekerjaan finishing. Nah, orang yang bagian finishing, dia tahu, oh jumlah ordernya 100. Masih ke print 50, ada sisa yang bisa kita finishing 50. Maka orang yang bagian finishing ini, dia bisa mengerjakan misalnya finishingnya sebagian dulu, kayak gitu. Atau tunggu jumlah dulu. Jadi intinya kita bisa kontrol sampai di proses finishingnya, kayak gitu. Nah, dari sini nanti dia tetap input juga. Jadi orang bagian finishingnya tadi kita input, oh saya kerjakan semua finishingnya sudah selesai 50. Ya bisa. Nah, proses finishing ini sama, dia tinggal save. Jadi nanti program akan mendetek user siapa yang login dan mengerjakan itu, kayak gitu. Jadi nanti kita bisa tahu kontrol untuk evaluasi orangnya ini yang mengerjakan siapa-siapa aja. Orang user namanya siapa-siapa aja gitu ya. Nah, prosesnya dari sini nanti dia akan lari ke namanya proses ready front light. Jadi ready front light ini biasanya kenapa kok harus dari finishing ada ready? Mungkin dari proses finishing dia sudah dikasih laminasi atau sudah dikasih mata ayam, dia ada proses yang namanya pembungkusan, dibungkus, dirapikan kayak gitu, benar-benar yang sudah ready diambil sama customer atau bisa kita kirimkan ke customer. Makanya dia ada proses yang namanya ready ini. Nah, dari proses ready ini sama. Jadi dia bisa kontrol yang dia ready untuk packing misalnya, oh 50 yang saya kerjakan di sini 50 seperti ini. Jadi ini untuk kontrol. Nah, stok motong di mana? Stok bukan ngontrol di proses produksi ini. Stok dia akan ngontrol di proses faktur penjualan tadi. Makanya kalau kita mau kontrol di potong stok, kita lihat kartu stok, semuanya pasti masuk di namanya faktur penjualan gitu ya. Stok yang terjual atau bahan-bahan dari perakitan ya dia lihatnya tanggalnya tanggal faktur penjualan gitu ya. Jadi ini untuk kontrol dari bagian mesin atau di bagian operator produksinya. Nah, jadi semua kayak gitu. Kalau dia ada printing laser, ya dia masukkan printing lasernya. Nanti di sini kita tinggal refresh dari sama sampainya. Oh, ini berarti nggak ada pekerjaan sama sekali untuk lasernya. Jadi di sini dia ada proses yang namanya laser, finishing, ready, atau offset, kayak gitu ya. Semuanya dia nanti tergantung dari sini. Nah, kemudian apa yang digunakan dari proses ini sebenarnya adalah kita nanti bisa keluarkan yang namanya CS. Jadi kita bisa keluarkan CS-nya. Jadi ini customer-nya saya all-kan bisa. Nah, jadi ini adalah orderan on progress-nya kita yang belum selesai kita kirim gitu ya. Jadi dari sini kita bisa tahu, oh pesanannya kalau misalnya dia mau cari atas nama karya terang ya kita cari aja namanya karya terang. Kadang kan orang tanya, pesananku yang ini sudah sampai mana ya kayak gitu ya. Misalnya karya baru misalnya. Refresh ada enggak? Oh enggak ada. Ntar saya lihatnya item apa customernya ya. Inka Eva misalnya. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita bisa tahu, oh customernya atas nama siapa, kita bisa tahu, oh ini sudah sampai mana, kayak gitu toh. Oh sudah sampai printing, finishing, oh belum dikemas ibu, jadi nanti bisa ditunggu, kayak gitu-gitu. Terus di sini nanti kalau misalnya posisinya kita mau lihat all, terus kita mau lihat yang ready-ready aja juga bisa. Jadi ini yang sudah masuk dari ready. Nah, di sini kita bisa sesuaikan dengan tanggal butuh atau jam butuhnya ya di sini ya. Nah, ini kan bisa dilihat. Oh, yang ready yang harus proses kirim itu yang mana? Kita cross check dari sini. Kita bisa short di sininya. Nah, ini bisa di short kayak gini tanggalnya atau jamnya. Nah, ini kan dia ambil dari konfirmasi tanggal dibutuhkan dari sales order gitu ya. Nah, di sini dia ada prosesnya, ini berarti sudah ready semua. Harusnya dia bisa kirim atau ambil kayak gitu ya. Nah, dari sini kita juga ada tentang jatuh tempo, ini untuk memfilter yang dia sudah benar-benar dari jatuh tempo tanggal butuhnya.
Jadi yang harusnya dia sudah minta, sudah harus dikirim hari ini, itu kita bisa refresh. Enggak, masih loading. Banyak yang jatuh tempo. Nah, kayak gini. Jadi posisinya, nah ini kan tanggal butuhnya jam berapa. Nanti kita bisa tahu, oh jatuh temponya yang mau harusnya dikirim itu mana-mana aja itu dari sini. Dari jatuh tempo tanggal butuhnya. Jadi di sini dia bisa tahu. Nah, kayak gini kan dia ada belum finishing, belum di packing kayak gitu-gitu kan. Jadi dia ada informasinya di sini, dia ada durasi untuk pendingnya. Nah, kalau misalnya ada sisa piutang, dia akan keluar di sini ada sisa piutangnya berapa. Kayak gitu. Kemudian di sini kita juga bisa proses. Selain ini, dia kalau mau kirim gimana prosesnya? Kita bisa proses seperti ini. Misalnya saya mau proses untuk pengiriman itemnya ini. Ini kan sudah ready ya, 2 ini ya. Dia tinggal double klik aja nama item Ritrama ini. Dia double klik, dia akan memproses di sini bisa digunakan untuk proses kirim atau untuk proses pengambilan. Semua harus dari sini biar kita tahu itu sudah finish atau sudah selesai gitu ya. Bisa diisi di keterangan ini diambil sendiri kalau misalnya dia diambil sendiri. Nah, proses kirimnya kita inputnya sama. Di sini kita harus input pengirimannya dia berapa. Kemudian kita save. Kalau mau print cetak surat jalan ya kita print cetak surat jalan di sini kayak gitu. Nah, dari sini maka dia untuk status yang ada di info tadi dia sudah ada informasi kalau dia sudah terkirim atau sudah finish. Jadi dia akan masuk di kolom finishnya di sini. Ritramanya tadi. Dari sini. Nah, ini toh Ritrama ini tadi. Jadi dia sudah proses terkirim. Jadi sudah terdelivery. Jadi kita bisa kontrol pekerjaannya. Ini kadang soalnya kalau percetakan itu bisa numpuk-numpuk gitu loh. Barangnya klien ini lama nggak diambil-ambil. Kita bisa kontrol untuk pesanannya ini sudah keambil atau belum. Itu dari yang dikontrol produksinya itu. Jadi lebih ke arah seperti itu. Nah, untuk stoknya dia tetap masuk di stok bahan kalau dia masuk bahan gitu ya. Jadi kalau misalnya di luar itu ada koreksi-koreksi atau stock adjustment ya masuknya di sini. Nah, kayak gini. Ini dia masukkan item-itemnya untuk stok opnamnya kayak gini. Nah, dia minus gini. Ini item-item yang dia kalau misalnya di luar dari item barangnya tadi. Mungkin dia mau ambil jasa atau langsung potong otomatis atau enggak kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Untuk dari sisi kasbanknya, ini inventory ya, pembelian umum. Jadi kalau kita beli bahan ya kita masukkan order pembelian atau penerimaan barang. Jadi di sini nanti dia itemnya masuk item mana, kayak gitu ya. Ini dari sini bisa kita kontrol untuk stokisnya. Kemudian dari sisi kasbanknya seperti yang dari sisi premium accounting. Jadi nanti dia ada pengeluaran BKK ya kita masuk ke bukti kasbank keluar, kita inputkan biaya-biaya atau kita inputkan untuk pelunasan dari sisi suppliernya. Misalnya kita brus nota seperti ini nanti dia akan keluar nota hutangnya kita ke supplier. Seperti itu sih. Nanti di sini ya tujuannya balik lagi semua larinya adalah di accountingnya. Semua bahan-bahan yang dia keluarkan tadi semuanya dia akan otomatis terjurnal di laporan jurnalnya. Jadi di sini nanti kita tinggal tekan Excel sebentar. Nah, kayak gini. Jadi dia ada invoicingnya kalau misalnya dia masuk otomatis di HPP ya dia akan otomatis keluarkan HPP seperti ini. Jadi satu nota itu dia sudah tahu HPP-nya dia berapa kayak gitu ya. Sesuai panjang kali lebar kali tingginya tadi kayak gitu di jurnalnya. Kemudian kalau kita ngomong di sisi penjualannya seperti ini. Jadi di sini ada laporan aktivitas. Jadi aktivitasnya Dwi ini ngapain aja kayak gitu ya. Misalnya tanggal 1. Coba saya lihat itu. Jadi usernya ini bisa ketahuan dia ngerjain apa-apa aja. Nah, kayak gini. Nah, dia ada aktivitas nih. Oh, Adi Dwi ini dia ngeprint tanggal ini, item ini, item ini. Nah, ini sebenarnya sih lebih ke arah mungkin kita mau aturkan untuk komisiannya dia.
dari sisi operator, kita mau atur aktivitasnya dia itu rajin enggak sih sebenarnya, dia ngerjakan enggak sih, kayak gitu ya, bisa diaturkan dari laporan aktivitasnya ini. Jadi kita bisa tarik berdasarkan aktivitas per masing-masing user. Jadi nanti per operator better dibuatkan user masing-masing, seperti itu sih. Kemudian dari sisi laporan penjualannya, kalau ini berdasarkan urut order seperti ini. Kebanyakan kayaknya. Saya bukakan, sepertinya datanya terlalu banyak. Jadi poin bedanya di situ. Rekan-rekan, mungkin ada sekalian nunggu di chat laporannya, bisa ada yang ditanyakan mungkin? Silakan, dari rekan-rekan ingin bertanya, langsung open mic atau chat nanti saya bacakan. Mengenai produksinya atau bagaimana, gitu. Ya, boleh. Sebentar, ini kayak keluar tadi. Nah, seperti ini. Jadi di sini nanti dia akan keluar, ini sesuai SO-nya ya, atau work order-nya. Jadi ini urut berdasarkan work order-nya. Ini statusnya dia lunas atau tidak, item barangnya ada panjang kali lebarnya, masuk harga paket atau tidak, terus ini ada informasi untuk nama filenya. Jadi sama sih, cuman dia kan lebih spesifik, kita ada informasi atas panjang kali lebar ya. Sebenarnya yang paling penting adalah poinnya kalau kita di digital printing itu yang berasa adalah hitung panjang kali lebar. Soalnya kalau dia ambil premium accounting, dia memang jumlah mungkin ya. Nah jumlahnya dia kalikan secara kalkulator manual ini agak riskan. Soalnya kita ngomongnya adalah human error-nya lebih besar. Ada SDM yang mengerjakan kalau misalnya salah ketik aja dia sudah gerak kayak gitu ya. Yang paling penting di situ. Dari sini. Nah, kan kemarin kita ada printing yang harganya 35 sama printing yang harganya 10. Apa sih bedanya? Kenapa kok saya langsung fokus di printing yang 35 ini? Perbedaannya hanya di sini. Printing yang harga 10 itu seperti premium accounting kan ya. Jadi dia cuma butuh untuk kontrol di panjang kali lebar aja. Jadi di sini atau di work ordernya dia ada panjang kali lebar, ada jumlahnya, ada harganya seperti ini, harga-harga paket persis kayak gini. Cuman bedanya dia nggak bisa motong stok secara otomatis atas jumlah dikalikan panjang dan dikalikan lebar. Dia tetap motongnya adalah motong jumlah. Intinya di printing yang harga 10 juta, dia nggak bisa langsung di faktur penjualannya ambil item atas bahannya. Nggak bisa motong bahan otomatis panjang kali lebar. Jadi bisanya mungkin untuk item kayak gantungan kunci atau item frontlet printing-printingnya ini dia ambil itemnya namanya jasa. Jadi tipenya di master item di sini jenisnya adalah jasa. Jadi nggak motong stok. Bahannya gimana dong Bu Tina? Jadi bahannya harus masuk dari stock adjustment. Jadi dia harus kontrol secara manual untuk bahannya. Itu gambarannya. Kemudian yang kedua dia nggak mungkin ada yang namanya proses semua alur pekerjaan ini. Nggak ada. Jadi ya kayak premium accounting, cuma dia ada kontrol panjang kali lebar. Ada laporan penjualan khusus panjang kali lebarnya. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Oke, kita open mic mungkin ada case. Silakan rekan-rekan, jika ada kenalan digital printing, usaha digital printing, silakan. Mungkin case-nya seperti apa? Oh, seperti biasanya atau ada yang khusus? Silakan langsung di open mic. Ini ada Bu Susil open mic, ingin bertanya sesuatu? Ya, apa namanya? Ini termasuk iklan-iklan besar yang di pinggir jalan itu ya Bu ya? Billboard. Iya. Iya. Betul. Berarti posisi kalau kita ngomong yang di sisi billboard nantinya akhirnya di master ininya ya Bu ya, di faktur penjualannya dia sudah tahu berarti harusan billboard ini ambil bahan apa-apa aja. Kalau dia mau perakitannya otomatis. Kalau perakitannya manual ya kita berarti tinggal adjust aja. Cuma
Bedanya kita mau kontrol untuk pekerjaan billboardnya itu mau dikontrol di sini sudah proses di mana, kayak gitu sih Bu. Siapa aja yang sudah pakai ini Bu? Kalau printing kita lumayan Ibu. Kalau kita grupnya di Surabaya itu biasanya terkenalnya Paperku. Kalau di Malang itu ada Majesty, terus ada XL Media. XL Media itu dia ambilnya nggak ambil yang ini, dia ambilnya yang seperti premium, yang kayak tadi saya informasikan panjang kali lebarnya, terus dia biar kontrol manual, cuma ada sedikit custom khusus case dia punya. Tapi untuk ini kembangannya ini sudah banyak yang ngikutin. Jadi grupnya printing seperti Paperku, Majesty, kemudian ada di Planet Daily itu juga ada. Itu dia pasti pakai yang 35 punya ini. Nanti kita kasih untuk list customer-nya ya Bu ya, yang sudah pakai untuk percetakan kayak gitu. Sebenarnya banyak di Surabaya itu percetakan kecil-kecil juga ada di daerah barat, tapi dia nggak ambil ini, ambil basic. Makanya kita kembali lagi di kebutuhan dan cost-nya untuk software-nya ya Ibu ya. Apakah semua ambil printing produksi? Enggak. Ada yang printing 10, ada. Ada yang cuma basic, ada juga. Kayak gitu. Jadi tergantung dari case masing-masing klien maunya seberapa detail. Kalau dia ngerasa pengontrolan di produksinya nggak butuh, ya kadang memang agak besar ya dengan investasi 35 itu. Tapi sebenarnya sih ini kontrol bahannya yang cukup riskan malah di bahan itu. Bisa jadi sudah proses printing, orang finishing dia bilang, aku belum kerjain, aku nggak ngerti itu kerjaannya di mana. Kalau based on data gini kan kita enak. Loh ini loh sudah mau proses printing, kayak gitu-gitu. Disesuaikan kembali ya Bu Tina dengan kebutuhannya printingnya, betul. Betul, ya. Kalau tidak butuh banyak produksi, tipenya bisa pakai premium seperti itu. Kan ada lagi dari rekan-rekan, Pak Rian mungkin, Pak Robert. Oh Pak Rian join ya? Iya, ini Pak Rian. Selamat sore Pak Rian. Iya Pak Robert. Oh ya Bu, Pak Rian dulu kah? Oh silakan Pak Robert. Jadi saya cuma Ya Bu, ini kalau apa kita mau coba download di mana ya? Ada saya ya kayak demonya. Oh, saya kasih linknya ya Pak ya besok. Soalnya yang sudah diupload di grup agent itu masih basic, premium sama enterprise. Coba nanti saya infokan dari tim kantor untuk upload software demonya biar bisa dicoba gitu ya Pak Robert ya. Oke, makasih. Siap. Pak Robert saran nih kalau mau diinstalin demonya apa kadang tuh loh ya ada yang ini dia MySQL-nya tuh nggak langsung jalan tuh Mbak Tina, kenapa ya? Oh itu karena gini Pak, kalau kita install basic ya mungkin ya misalnya Bapak install basic atau premium itu kan kalau dia jalan habis install kan langsung di double klik tuh. Itu dia harus run as administrator Pak di aplikasinya. Jadi ditutup dulu, diklik kanan administrator dia nanti langsung jalan MySQL-nya. Oh iya. Atau beda lagi kalau misalnya dari sisi komputernya itu dia ada sisi MySQL yang sudah jalan duluan, itu bisa jadi kayak gitu. Atau memang ada beberapa komputer yang dia nggak mau start otomatis si MySQL-nya. Nah, gimana untuk case-case yang dia start MySQL-nya nggak mau otomatis, di dalam folder 7soft atau 9soft-nya kita nanti, itu ada folder yang namanya MySQL, itu dia di situ ada aplikasi namanya Start. Itu tinggal diklik kanan run as administrator supaya dia bisa jalankan secara manual untuk MySQL-nya supaya jalan. Mungkin ya, case-nya itu. Kadang kalau saya butuh demo, saya minta tolong aja nanti tim support yang remote terus installin demo di laptop saya, jadi gitu sih biasanya Pak Robert. Betul. Terus kalau ada exam bentrok dia tuh Pak Robert. Pasti, ya. Mungkin gini sih, kalau kita ngomong kan ini setup-nya itu kan masing-masing ya. Premium sendiri, enterprise sendiri, printing sendiri. Kan biasanya kan kita mau satu komputer, satu SQL aja, ada banyak beberapa desktop. Nah itu mungkin memang harus bantu dari tim Abdi supaya kita bisa gabungkan jadi satu MySQL aja. Dan nanti kalau diinstal ini mati, ketutup premiumnya, terus nanti enterprise-nya kebuka. Jadi premium kita mau buka nggak bisa. Kayak gitu kan biasanya. Jadi yang apa pasti minta tolong di tim Abdi aja supaya dibantu untuk remote kan gitu. Oke, makasih. Siap.
Iya, memang agak riskan ya seperti itu. Nanti bisa langsung diinfo ke admin, nanti admin kami bantu dari tim untuk remote gitu. Ya, betul. Ada lagi mungkin dari rekan-rekan, ada Bu Susi, silakan ingin tanya lagi. Aduh, ini ada Pak Yanto. Atau mungkin ada case-case dari klien yang sama-sama pakai printing, kita bisa sharing. Mungkin kita bisa gunakan untuk evaluasi update di printingnya kita, biar kita sama-sama bisa sejajar atau sama-sama bisa kejar gitu ya, supaya digital marketing juga makin banyak masuk di kita. Jadi bisa kita terima masukan atau terima case yang kita mau bahas bisa. Mungkin ada yang mau dibahas Pak Yanto atau Pak Yanto ya? Selamat sore Pak Yanto. Mungkin ya. Iya. Ini minnya dengan Pak siapa? Pak Min kan? Mungkin sepertinya ya. Okay. Mungkin ada dari Pak Bayu ini mau tanya-tanya. Langsung saja open mic, tidak apa-apa. Ini harga printing produksi ini di harga 35. Fasilitasnya sama seperti enterprise, jadi dia dapat 5 user dan 5 hari training aplikasi. Seperti itu. Halo. Halo, iya. Iya, selamat sore. Sorry Bu, maaf saya baru gabung ini. Oh iya Pak Bayu. Mau tanya, di sini ada fasilitas pemilihan enggak? Kan ada di printing itu membuat stiker Bu. Ini jenis stikernya apa gitu ya? Jenis stiker kan nanti di print di kertas stiker tersebut. Nah itu kan ada macam-macam stiker gitu. Betul. Nah di sini ada pilihan-pilihannya nggak Bu? Oh kalau itu nanti dia masuknya di mastering item ya Pak. Jadi di mastering item ini kita nanti masukkan. Jadi kayak gini. Kalau saya bisa ambil contoh, saya ambil di list itemnya aja.